Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya adalah mahasiswa dari UT UPBJ Bogor. NIM saya adalah 051110693. Di sini saya akan mengerjakan struktur data tugas kedua. Adapun untuk tugas pertamanya adalah sebagai berikut: buatlah kode pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan sendiri nilai 1 sampai 6. Urutkan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian analisa konsep penunjang algoritma tersebut. Oke, di sini saya sudah baca NetBeans-nya. Nah, ketika dibuka tampilan akan seperti ini. Saya akan membuat project baru terlebih dahulu. Adapun untuk project yang saya buat adalah Java VTN, Java Application. Saya next, lalu saya buat nama untuk project tugas 2. Oke, di sini saya buat projectnya. Di sini saya menggunakan teman saja untuk namanya repository seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dibuat untuk projectnya, sini saya menambahkan untuk kelas baru karena di sini aku menggunakan main. Pada itu saya membuat Java class dengan main. Oke, setelah Java class mainnya dibuat, saya untuk file project yang tadi telah dibuat. Oke, di sini pertama-tama saya akan membuat function dari merging terlebih dahulu atau function merge-nya. Tapi sebelum itu perlu untuk melakukan import terhadap package Java Application array. Nanti akan menggunakan array. Oke, untuk package-nya sudah di-install, sudah di-import, untuk Java Application. Sekarang lanjut untuk pembuatan dari function merging atau merge. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan array-nya, 2 array. Ini adalah isi data dari variabelnya atau value-nya adalah sebagai berikut. Di bawah saya menambahkan array. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan perkembangan.
sini untuk integer ya, untuk variabelnya saya beri value untuk saya beri value sini tambahkan kondisi jika dia lebih kecil lebih kecil sama dengan kurang C, maka increment. Tambahkan kondisi lagi Nah, berikut adalah function untuk merge-nya. Nah, untuk soalnya kan di sini ditanyakan bahwa pengkerutan datanya adalah menggunakan algoritma merge sort. Maka dari itu diperlukan untuk lanjutannya, yaitu membuat function merge sortnya sendiri. Setelah function merge sudah dibuat seperti berikut, maka di sini saya akan lanjutkan untuk membuat function dari merge sort. Selanjutnya untuk merge integer, di sini saya masukkan array integer kiri, integer kanan. Oke, jika kiri lebih kecil dari kanan, saya tambahkan array sama dengan dibagi dua
merge sort. Saya panggil sorry, belum sort align. Oke. Tambahkan lagi untuk ini adalah function merge sort yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah ketika function merge dan function merge sortnya sudah dibuat, maka perlu menambahkan function untuk pemanggilannya, yaitu function main-nya. Nah, di sini function main berfungsi sebagai memanggil data hasil pembuatan function merge dan function merge sort yang telah dibuat tadi. Karena itu berikut adalah kodenya. Static string integer 1 2 3 4. Di sini kenapa saya membuat variabel integer lalu diisi oleh value sebanyak 6 kali, dikarenakan jika merujuk pada soal yang pertama, di sini dibutuhkan bahwa pengurutan data kecil yang terbesar terpantau bahwa di sini disajikan di soal bahwa kita harus membuat sebanyak 6 buah value. Dan itu saya coba masukkan value untuk variabel ini. Berapa ya kali ya? 36 deh. 3 12. Sorry. 4 saya buat. 4 Oke, di sini sudah saya buat. Kita define ini sebagai array. Ada yang salah sepertinya. Oh sorry, ini bukan dalam kurung. Kita sudah membuat untuk value dari variabel A. Terlihat seperti ini. Kita buat tambahkan objek. Nah, di sini objek yang dibuat adalah untuk memanggil objek dari merge sort-nya yang sudah dibuat di atas tadi. Maka dari itu saya panggil main objeknya adalah merge sort yang tadi telah dibuat, kurung array 0 array dot min 1.
Oke, di sini lalu kita buat taks untuk pemanggilannya. Print hasil sorting menggunakan short sama dengan sini kita panggil arrays string array. Oke, sudah. Nah, oke, sudah selesai. Kita panggil, kita run file. Oke, di sini hasil dari runnya adalah sukses. Bisa terlihat bahwa hasil sorting menggunakan algoritma bersort adalah 6, 16, 26, 36, 46, 66. Terlihat bahwa yang tadi kita buat pada bagian pemanggilannya ya, pemanggilannya di bagian public static void main ini, di sini saya membuat value dari variabel A1 sampai A6 itu adalah tidak berurut ya. Pertama A1 saya masukkan 6, A2 saya masukkan 36 itu, namun setelah ditambahkan function mergingnya dan function merge sortnya ini, dia otomatis mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar sesuai pada soal yang disajikan ini. Oke, untuk soal 1 telah selesai. Ya, itulah tadi adalah tugas 1 yang telah saya kerjakan. Selanjutnya di sini kita pindah ke nomor 2 yang dimana soalnya adalah buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut. Sama seperti nomor 1, A1, A2, A3, A4, 5 dan sampai 6. Saya tentukan sendiri nilai A1 sampai 6 ya. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting short. Kemudian analisa kerjaan algoritma tersebut. Oke, baik. Oke, di sini saya akan coba buat project baru ya. Project baru yang menggunakan Java application lagi seperti tadi tugas 1. Di sini saya next. Di sini saya beri nama tugas 2 nomor. Oke, finish. Nah, setelah terbuat untuk tugas 2 nomor 2-nya, di sini saya akan buat lagi untuk Java kelas baru yaitu counting short sesuai dengan tugasnya, itu membuat counting short. Oke, lalu untuk yang telah saya coba hapus dulu ya. Safety delete factor. Oke, sebelumnya izin mohon maaf dosen jika keterangan otorisasi Linda ini adalah teman saya yang selaku yang meminjamkan laptop, jadi saya pakai laptop untuk nyalin untuk mengerjakan tugas ini. Oke, langsung ke pengerjaannya. Yang pertama saya akan membuat function untuk counting shortnya. Function counting shortnya itu yaitu di sini saya akan membuat saya tambahkan array dan oke, di sini saya akan tentukan ya untuk lainnya atau nama dari array panjang array jika array sorry. Oke, di sini setelah dibuat kita akan mencari nilai untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya ya. Integer maksimum.
sini kita gunakan perulangan. Nah, ini adalah kemudian untuk mencari nilai minimal dan maxnya maksimal. Logik ya, logik untuk mencari nilai minimal sampai maksimalnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat logik untuk membuat range atau membuat jaraknya dari setiap value yang nanti akan dimunculkan. Oke, kemudian ada seperti ini, range max plus i sorry satu texture sini sampai array count. Nah, di sini tuh count itu adalah untuk menginisiasi kemunculan setiap elemen, diperlukan pembuatan perulangan. Nanti untuk perulangan itu dibuat di bawah yang dimaksud itu nanti setelah ini akan dibuat untuk perulangannya. Oke. Nah, di sini dimaksud tadi bahwa kita akan mencari perulangan. Oke. Menginisiasi kemunculan setiap elemennya. Di sini akan dibuat perulangan. Itu kita buat for texture i sama dengan 1 ini lebih kecil daripada range.
sini untuk mengubah array asal sesuai dengan jumlah konnya, maka digunakan logik seperti ini. Oke, untuk terakhir adalah bagian dari pemanggilannya. Di sini saya akan membuat function untuk memanggilnya menggunakan static string. Oke, di sini kita copy aja hasil yang tadi untuk soal 1 ya, karena sama aja. Yang dibutuhkan di soal 2 adalah 6 elemen ya, 6 elemen atau 6 value dari 6 variabel terkecil yang terbesar. Ada 6. Di sini kita bisa tambahkan seperti yang di soal tadi. Setelah argumen ini dimasukkan seperti ini. Oke, sudah selesai. Namun di sini kita rubah untuk value-nya. Coba kita rubah jadi 3. Oke, setelah semua dirubah menjadi 3, di sini integer. Kita lanjut untuk cetak sumbernya. Sebelum di shorting 2 tip arrays string kurung terus array. String sesudah di shorting. Array. Oke, di sini kita coba clean and build. Terlebih dahulu, kenapa diperlukan clean and build? Karena ditakutkan ada error ya, seperti yang tadi kita habis menjalankan tugas 1 atau file atau project tugas 1 tadi. Di sini kita coba jalankan. Oke, untuk value sudah muncul. Oke, sekian untuk tugas 2 yang telah saya kerjakan ini. Sudah muncul ya, seperti tugas 1 tadi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Rafi. Terima kasih banyak. Oke, sebelum saya tutup, sepertinya ada hal yang perlu saya lakukan terlebih dahulu, yaitu melakukan analisa terhadap kedua metode ini, baik yang merge sort dan counting sort ini. Nah, berdasarkan buku modul dan beberapa sumber yang saya dapatkan dari internet terkait apakah keunggulan dari kedua logika tersebut atau algoritma tersebut
Sebenarnya tergantung kebutuhannya seperti apa. Namun jika saya bandingkan ya, keduanya maksudnya memiliki kelebihan masing-masing. Namun jika saya simpulkan dari hasil referensi saya yang saya dapatkan dari buku modul juga dari internet, dijelaskan bahwa metodenya adalah tergantung dari apa yang akan kita jalankan pada codingan, apa yang kita butuhkan gitu. Seperti saya compare dari counting short dan juga merging short gitu ya. Per short didapati kasus jika rentang nilai data kecil dan dibutuhkan stabilitas yang jelas gitu, maka metode atau algoritma counting short adalah pilihan yang lebih baik karena waktu eksekusi dari counting short itu lebih cepat jika dibandingkan waktu eksekusi dengan merge short. Merge short itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dibanding counting short. Juga jika rentang nilai datanya besar atau tidak terbatas, atau stabilitas datanya tidak terlalu penting, maka merging short adalah pilihan yang lebih baik karena kinerja yang konsisten dan juga fleksibilitasnya. Adapun pertimbangan lain jika menggunakan kedua algoritma tersebut. Yang pertama adalah ruang memori. Jika ruang memorinya terbatas, maka merging short kurang cocok karena merging short itu membutuhkan memori atau ruangnya tambahan yang lumayan besar dibandingkan jika menggunakan algoritma counting short gitu. Lalu yang kedua adalah implementasinya. Implementasinya itu yaitu efisiensinya itu dipengaruhi oleh kualitas implementasi algoritma. Nah, kapan menentukan algoritma tertentu? Jika memang efisiensi dari sebuah perusahaan atau nanti di tempat bekerja itu dirasa lebih dibutuhkan counting short, maka yang digunakan nanti algoritmanya adalah counting short. Namun jika sebaliknya, maka yang digunakan adalah merge short. Spesifiknya, counting short itu cocok untuk merouting data seperti nilai pixel gambar, nilai karakter dalam string atau data yang memiliki rentang nilai yang sudah diketahui gitu. Seperti misalkan kayak tadi di soal 1 dan 2 itu kita sudah mengetahui rentang datanya adalah 1 sampai 6 gitu, seperti tadi A1, A2, 3 sampai A6. Itu cocok jika rentang nilainya itu sudah diketahui, kita menggunakan counting short. Namun jika rentang nilainya tidak diketahui, seperti tidak ada batasan gitu bahwa data yang nanti akan di short itu sampai seberapanya, maka merge short adalah algoritma yang cocok untuk digunakan. Seperti itu. Jadi sebenarnya pilihan algoritma itu tergantung pada konteks permasalahannya. Jadi tergantung juga kebutuhannya seperti apa ketika nanti bekerja di suatu tempat, maka bisa diputuskan mau menggunakan merge short atau counting short karena secara overall bahwa kedua metode atau algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan baik soal 1 ataupun soal 2, mohon dengan amat sangat untuk koreksinya bagi Bapak atau Ibu tutor. Terima kasih. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan kerjakan.